Jadi apakah mungkin kemudian kalau misalnya tadi dibeli supaya tidak ada kerugian yang semakin dalam terhadap petani, Pak Dirjen, silakan singkat saja. Ya. Seperti kami sampaikan tadi bahwa skenario-skenario telah kita buat. Nah tinggal ini kita harus melihat efek jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya. Kemudian seperti apa nanti mengelola kebijakan itu. Ini juga harus ada. Karena kan uang negara tentunya harus kita akuntabel. Nah, seperti apa kita mengakuntabelkan di lapangan ini yang perlu dianukan. Karena ini kan peternak yang mungkin tidak terdata dan bisa saja sapi yang dari sebelah sana nongol lagi yang sebelah sana nanti lagi, gitu kan seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dan kehati-hatian kami. Tapi intinya bahwa kami serius menangani dan kami mengajak seluruh pihak untuk kita bersama-sama menyelesaikan persoalan PMK di tanah air kita. Pak Teguh. Kami keinginan pertama, memang masalah pemberantasan atau penyebaran dari PMK itu harus segera dilakukan dengan at all cost, ya, dengan segala itu ya tadi. Kedua, tidak berarti bahwa kesembronoan tadi tidak dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi pemerintah harus tetap menjelaskan asal muasal sebagai pembelajaran kita ke depan. Ketiga yang paling penting, jangan biarkan peternak rakyat menderita. Mereka wajar dan pantas untuk mendapatkan kompensasi secara proporsional ya dari pemerintah, karena apapun outbreak PMK ini adalah kesalahan, saya terus terang mengatakan kesalahan pemerintah gitu ya. Dan saya lagi mikirkan untuk judicial review yang jilid ketiga. Atas pasal-pasal yang terkait Karena dengan ada frasa yang bangkit lagi jilid dari ketiga. alam kuburnya. Udah tanggung, saya udah jadi review ke 2 kali, ke MA sekali, sekalian jilid ketiga ini. Pak Andreas. Iya, hampir sama sebenarnya Mbak. Yang sekarang yang amat sangat penting untuk teman-teman di pemerintahan, jadikan ini sense of crisis harus betul-betul ada di teman-teman di pemerintahan. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan virus yang penyebarannya sangat cepat dan seringkali tadi sudah saya sampaikan, ini penyakit yang paling sulit dikontrol di dunia untuk penyakit hewan. Jadi itu. Lalu yang kedua. Katanya kita kalau misalnya tadi masuk dalam daerah yang sudah zona merah, susah ya kalau masuk ke negara lain dalam hal antisipasi dan lain-lain. Iya, sudah barang tentu ini juga akan berpengaruh. Ketika sekarang kita dimasukkan sebagai zona merah, nanti kita datang ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya pasti. Dan juga produk-produk Indonesia yang berbasis sapi, misalnya ya susu, itu pasti ditolak nanti. Untuk masuk ke negara yang lainnya. Ini yang perlu diantisipasi juga kan ya. Lalu yang kedua tadi sama persis kalau Mas Teguh bicara tentang peternak, saya bicara untuk petani kecil. Karena petani kecil itu hanya punya 1 sampai 2 ternak. Ketika hilang 1 saja itu sudah luar biasa. Jadi itu sudah 50% harta simpanannya yang biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Lalu yang ketiga, sebentar lagi kita menghadapi Idul Adha. Jadi pemerintah harus punya strategi yang benar terkait dengan ini. Karena apa? Karena Idul Adha itu menyebabkan ternak-ternak pada kumpul, kan ya. Nah, kumpul itu sebagaimana COVID kan, itu faktor penyebarannya akan sangat cepat. Dan dari mana nanti kita peroleh ternak-ternak tersebut, kan ya? Nggak mungkin sekarang dari Jawa Timur. Apa kita harus datangkan dari luar Jawa? Kalau didatangkan dari luar Jawa, bagaimana logistiknya? Ini yang harus betul-betul dipikirkan oleh pemerintah. Ya. Jadi 3 hal tersebut yang menjadi concern kami dan ini menjadi semangat kita bersama. Betul Pak Dirjen bahwa ini harus menjadi semangat kita bersama mengatasi ini. Ya, karena sudah terlanjur. Kita tidak lagi bisa ngomong apapun karena ini sudah terlanjur dan mari kita atasi bersama-sama. Itu saja. Selamat Pak Dokter, silakan. Ya. Ini Pak Dokter karena Pak Dokter jadi yang terakhir nih. Ya, dari sisi penyelesaian ya paling tidak gini, sebagai DPR kita sebagai bertanggungjawabkan secara regulasi kami sepakat ya bahwa rasa-rasanya tidak perlu di judicial review. Nanti kita coba keseriusan pemerintah. Kalau ini dirubah, berarti memang ada keinginan Pak untuk kembali ke country base. Tetapi kalau tidak, sebagai pertanggungjawaban DPR dalam hal ini kami akan mendorong Komisi 4 untuk menggunakan ini menjadi inisiatif
DPR Amandemen. untuk merubah undang-undang ini. Saya pikir ini satu tanggung jawab kita untuk itu. Yang kedua, tentunya kita sepakat yang hadir di sini ini harus segera selesai. Ya. Kita tidak ingin mengungkit, tapi ini juga harus kita cari penyebabnya supaya tidak terulang lagi. Jadi dari sisi regulasi sudah, bagaimana penanganannya? Pemerintah harus hadir tanpa anggaran tidak bisa. Sehingga kami akan mendorong bagaimana kemudian Kementerian Pertanian bisa melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk peternak kita, untuk petani kita, sehingga dorongan anggaran ini akan mendapatkan satu porsi mudah untuk didapatkan dengan konsekuensi hukum yang tadi saya melihat Pak Dirjen juga harus hati-hati karena konsekuensi hukum dari penggunaan ini kan sangat menimpa kepada jabatan-jabatan konsekuensi. Oleh karena itu ini yang yang harus dipikirkan oleh DPR bahwa ini harus tertangani, anggaran terpenuhi, tetapi secara perjalanan regulasi tidak melanggar sesuatu yang itu. Saya pikir itu, Mbak. Jadi ini konstruktif. Terima kasih sekali lagi Pak Slamet, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, kemudian Pak Nasrullah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Pak Teguh Budiana, Penasihat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau, dan tentunya Prof. Dwi Andreas, Ekonom Guru Besar IPB. Mudah-mudahan saja ada segera solusi supaya tidak terus-menerus menyebar yang nanti bisa mengakibatkan wabah nasional. Tentu kita tidak berharap demikian, sehingga nanti Idul Adha bisa berlalu dengan baik, sesuai dengan harapan, dan tentunya kebutuhan daging bisa terpenuhi agar masyarakat bisa berlebaran Haji Idul Adha dengan bahagia. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa.